Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Nabi Yahya alaihissalam dengan Iblis laknatullah. Abu Muqatil meriwayatkan dari Syalih bin Sa'id, dari Abu Sahal, dari Al-Hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika, Iblis laknatullah sang pengingkar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara, kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihissalam. Sobat berbagi info yang dimuliakan Allah, suatu hari Iblis menemuinya. Ketika Iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya alaihissalam berkata kepadanya, Abu Murrah nama sebenarnya adalah Al-Haris dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan nama Iblis karena ia terputus dari segala kebaikan dan rezeki. Saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam berkata kepada Iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam pun menyampaikan maksudnya, aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihissalam itu, Iblis berkata, engkau meminta sesuatu yang sangat berat. Permintaan engkau membuatku berada dalam kesulitan, namun aku tidak bisa menolak permintaanmu. Hanya saja aku harap jangan sampai ada orang lain bersama anda yang melihatku. Sobat berbagi info, akhirnya pun bersepakat untuk bertemu pada esok harinya. Di saat siang, pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan, Iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Tiba-tiba, Iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6. Hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai. Wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur. Ia pincang bungkuk dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam merah, kuning dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi yang panjang. Selanjutnya Nabi Yahya alaihissalam berkata, Abu Murrah, jelaskan padaku tentang benda yang ada di atas bajumu. Apa itu? Iblis menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, jelaskan padaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama, aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram, agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini kepadanya. Aku memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk manusia paling waras sekalipun. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa bentuk jerat tersebut? Iblis menjawab, Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita
Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Apa lonceng yang ada di tanganmu itu?" Iblis menjawab, "Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebak suling, gendang dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu, aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya, ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Telur yang ada di kepalamu, itu telur apa?" Iblis menjawab, "Jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang saleh, para ahli ibadah, dan mereka yang waras. Anda harus menjaga diri dari godaanku, seperti halnya kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana." "Bencana apa itu?" tanya Nabi Yahya alaihissalam kepada iblis. "Laknat dan kutukan," jawab sang iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya?" Iblis menjawab, "Besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang saleh." Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Tinggal satu lagi." "Apa itu?" tanya si iblis. Nabi Yahya alaihissalam kemudian melanjutkan, "Mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek?" Iblis menjawab, "Nabi Allah ini karena nenek moyang Anda, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Allah dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk dan menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang." Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain?" Iblis menjawab, "Tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini." Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, "Sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku. Yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus." Iblis menjawab, "Tanyakanlah wahai Nabi Allah." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Terangkanlah padaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling menggembirakan hatimu." Iblis menjawab, "Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan gagal." Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Dalam kitab suci, Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kondisimu berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka, sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala." Iblis kemudian menjelaskan, "Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan diriku adalah wanita yang merupakan jerat, perangkap dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran.
Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang. Amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, jimat mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya mereka adalah harapanku, sandaran kegantunganku, orang kepercayaanku dan pembantuku. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia? Sobat Berbagi Info Iblis menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan di antara keduanya kepadaku. Saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji dan yang mungkar. Sehingga semua itu yang menjadi kecendungan dan seleraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun Nabi Adam alaihi salam memilih kesedihan, ibadah dan yang halal. Sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya. Semua itu menjadi harta dan dagangannya. Sementara yang sebaliknya telah menjadi harta dan daganganku. Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya. Jika kehidupannya hilang, orang itu pun binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan, keinginan dan tekadnya hilang, dia segera mati dan binasa. Demikian pula dengan hal ini, aku telah memilihnya sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu dan hidupku. Ketika hal itu hilang dariku, maka aku akan binasa. Namun ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap eksis. Seandainya syahwat, hawa nafsu dan hidupku ada pada orang lain, berarti ia telah mengambilnya dariku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya, agar ia tetap menjadi penopang hidupku. Nah, dalam hal ini, manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu. Ia menyimpan dan menyembunyikannya. Ia telah bersiap-siap memerangiku. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi si pemilih asli untuk mendapatkan haknya kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia yang zalim. Itulah kondisiku, dan demikianlah aku senang ketika bisa mengalahkannya. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, apa bentuk kezaliman manusia sehingga kamu mengatakannya zalim? Iblis menjawab, bentuk kezalimannya adalah dia merampas hawa nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezalimannya itu, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya, sebagaimana dia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu, padahal kamu gembira kalau dia mempergunakannya, dan bersedih kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsumu dalam segala urusannya? Iblis menjawab, kalau dia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi gembira, karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku. Aku malah bersedih kalau dia tidak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku itu, karena ia telah mengambilnya dariku. Aku juga tidak berharap dia mengembalikannya, sebab hal itu telah melekat padanya. Namun aku ingin dia mempergunakannya. Ketika ia mempergunakannya, maka itu berarti dia telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginan, pilihan dan hidupku. Dia adalah bagian dari diriku. Jika dia mempergunakan harapanku, maka itu berarti dia telah membuatku hidup dan bahagia. Pasalnya dia mempergunakan sesuai maunya. Akan tetapi, kalau dia tidak mempergunakannya,
maka itu berarti hawa nafsu tersebut tersimpan seperti tahanan. Jika dia berada dalam keadaan terkekang dan terikat, padahal dia adalah nyawa kehidupanku, sehingga seolah-olah aku dipenjara dan terikat, maka aku menjadi sedih. Dengan begitu, dia mengganti kehidupanku dengan kematian. Oleh karena itu, aku berusaha dengan berbagai cara dan mendatanginya dengan segala tipu daya. Aku kerahkan segala perangkat dan sarana. Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya. Lalu aku pukul, aku gerakkan dan aku lambaikan dengan dia melihatnya. Dengan cara itu, dia mulai bermusik dengan semangat. Dia juga mempergunakan hawa nafsu yang ada padanya, yang merupakan nyawa dan syahwatku. Aku pun menjadi hidup dan bahagia sampai dia menemukan jalan untuk bergerak dan terlepas dari pohon tersebut. Inilah yang belum aku sebutkan oleh siapapun juga semenjak aku diciptakan. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang Anda miliki, aku tidak bakal menerangkan semua ini pada Anda. Nabi Yahya alaihissalam kemudian berujar, tinggal satu lagi pertanyaan bersifat khusus dan pribadi yang ingin aku tanyakan padamu. Iblis menjawab, iya, tanyakanlah. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan, ucapan lisan, atau itikad kalbu? Iblis menjawab, secara umum memang tidak ada. Hanya saja ada satu hal dari Anda yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda diri Anda. Ketika mendengar pernyataan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya alaihissalam menjadi suram. Beliau bingung, hatinya bersedih, jiwanya terperanjat dan kaget. Nabi Yahya alaihissalam berkata, apakah itu? Iblis menjawab, Anda adalah orang yang banyak makan. Kadangkala Anda terlalu banyak makan sehingga menyebabkan pencernaan Anda tidak sehat. Kondisi Anda juga menjadi lemah, mengantuk malas, dan gampang tidur. Kadangkala Anda tidur di saat Anda harusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari diri Anda. Nabi Yahya alaihissalam berkata, dengan kondisi tersebut, kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku. Iblis menjawab, ya. Nabi Yahya alaihissalam berkata, apa yang membuatmu gembira dengan itu? Iblis menjawab, Anda tidak mencamkan apa yang aku sebutkan pada Anda. Aku akan menggiring Anda pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai. Sebaliknya, sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang aku benci. Ketika manusia memilih sesuatu yang aku benci, aku tidak berdaya atasnya, sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya sampai dia memilih apa yang aku sukai. Semua itu aku lakukan karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai, disukai pula oleh manusia. Sebaliknya, kematian, kebinasaan, kehinaan, dan kelemahanku terletak pada apa yang aku benci, dimanfaatkan oleh manusia. Ketahuilah, yang aku benci itu adalah barang yang halal, yang baik serta kesedihan. Sedangkan yang aku sukai itu adalah barang yang haram, yang buruk serta kesenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkanmu dengannya. Anda cukup beruntung, wahai Yahya. Iblis mengatakan itu karena dia telah memberitahukan kesempatan yang mungkin didapatnya dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, sepanjang hidupku, hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapatkan dariku. Iblis menjawab, ya, tidak ada lagi kecuali itu. Nabi Yahya alaihissalam kemudian menegaskan, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang. Mendengar hal itu, Iblis menjadi marah dan sedih. Sebab Nabi Yahya alaihissalam telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Ia berkata, Anda telah menipuku dan membuatku kesal. Harapanku pun sirna dari menggoda Anda. Kemudian iblis pun meninggalkan Nabi Yahya alaihissalam dengan sangat murka.